Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Ghani Mulyasano. Di sini saya ingin menjelaskan dari orientasi pengurus, analisis studi case mekanisme penyelenggaraan Pemirah Himadro. Di sini NPM saya 251506172, divisi saya Pengmas, departemen saya Bangtek. Di sini di analisis studi case 1 itu terdapat kebijakan apa yang terjadi pada penyelenggaraan, di mana kebijakan yang terjadi dalam studi case ini diterapkan mekanisme penyelenggaraan tahun 2025 sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua Himadro. Kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan seluruh proses pemilihan berjalan tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi. Di dalamnya diatur berbagai tahapan seperti syarat pencalonan, verifikasi administrasi, kampanye, pemungutan suara, hingga penerapan hasil pemilihan. Selain itu, pemilihan dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan Himadro juga mulai menerapkan sistem e-voting agar proses pemilihan menjadi lebih praktis dan efisien. Kedua, terdapat poin dampak pemirah terhadap organisasi. Kebijakan ini memberikan dampak positif karena menciptakan sistem pemilihan yang lebih teratur dan jelas. Dengan adanya mekanisme pemirah, proses pergantian kepemimpinan organisasi dapat berjalan lebih tertib sehingga hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, kebijakan ini juga membantu meningkatkan budaya demokrasi di lingkungan mahasiswa karena mahasiswa dapat mengikuti, memilih, berdebat, serta mengawasi jalannya pemilihan raya itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada poin ketiga, yaitu apakah kebijakan tersebut efektif. Jadi kebijakan pemirah itu sendiri apakah efektif, di mana kebijakan ini cukup efektif karena telah memiliki aturan yang jelas dan sistematis mengenai seluruh tahapan pemirah, adanya pengaturan mengenai verifikasi calon, pengawasan kampanye, dan perhitungan suara itu sudah berdasarkan aturan yang jelas yang ada dalam kebijakan pemirah itu sendiri. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih dapat dipengaruhi oleh pelaksanaannya di lapangan. Dalam studi case ini masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya transparan proses verifikasi calon, lemahnya pengawasan, serta gangguan teknis pada sistem e-voting. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan maksimal. Keempat, ada poin apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ini tidak bertentangan dari kebijakan manapun yang berdasarkan ADRT Himadro dan aturan organisasi. Nah, terdapat juga beberapa hal yang masih perlu dievaluasi, terutama terkait transparansi penetapan kelolosan calon, dan selain itu penggunaan sistem e-voting juga harus memperhatikan keamanan dan keabsahan pemilihan agar tetap sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Lanjut, di situ ada poin langkah atau strategi organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa perlu meningkatkan transparansi. Yang ini poin ini sangat jelas dibutuhkan karena transparansi itu perlu agar berjalannya acara ini dengan seksama dan jelas. Dan langkah yang kedua adalah pengawasan kampanye yang perlu diperkuat, melibatkan saksi, pengurus organisasi maupun pihak jurusan. Yang terpenting adalah pengawasan saat proses pemilihan raya itu sendiri pada saat pemilihan di balik bilik suara. Itu wajib ada pengawas yang mengawasi jalannya pemirah karena itu penting untuk berjalannya voting nanti. Tuh. Kedua ada e-voting, di situ sistem yang akan memastikan validasi itu baik apa enggak. Nah, samping itu, organisasi mahasiswa juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap mekanisme pemirah agar sistem pemilihan menjadi lebih demokratis, transparan, dan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa pada pemirah berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, presentasi orientasi pengurus, studi case penyelenggaraan pemirah Himadro. Jika ada salah kata
ataupun ada salah perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.